Mohon maaf terlambat karena baru nyampe. Ini terakhir ya hari ini ya. Mohon maaf, izin off cam Pak, sedang mati listrik. Oke, siapa nih? Shelly. Ini terakhir ya hari ini ya, tentang jasa konstruksi, benar ya? Iya, benar Pak. Semoga hari terakhir kesannya yang terbaik. Kita absen dulu. Saya mau lihat lagi satu-satu. Aditya. Mana Aditya? Mana? Oh ini Aditya. Aditya Laksamana Lintang Perdana. Waduh, namamu bagus. Kamu ada ini ya? Turunan TNI, keluarga TNI. Pangkasnya kayak tentara, enggak? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Oh, enggak ada. Tapi namanya ada Laksamananya pula. Afifah Nur. Hadir, Pak. Afifah Nur apa sih? Pangestuti. Asal dari mana, Nur? Dari Purwokerto, Pak. Oh, Purwokerto. Teman saya ada yang dari Purwokerto juga asalnya. Purwokerto itu yang dekat Gunung Dieng itu bukan ya? Gunung Slamet, Pak. Salah saya berarti. Bukan Dieng ya? Yang dekat Dieng apa ya? Wonosobo, Pak. Ah, Wonosobo. Benar-benar. Saya yang salah. Ahmad Naufal Ramadhani. Hadir, Pak. Ingat, mana tahu ketemu di jalan kan? Ahmad Naufal Ramadhani. Kamu lahirnya di bulan Ramadan? Enggak? Iya, benar Pak. Wah, hebat tebakan saya. Tumben benar. Amalia Maharani. Hadir, Pak. Hah? Mana? Hadir. Hadir, Pak. Tunggu ya. Mana ya? Kok saya nggak kelihatan? Apa? Oh, bentar. Udah mulai. Udah. Amalia, mana Amalia? Oh, ini sebelah saya padahal. Oke. Amalia Maharani. Tunggu sebentar ya. Istri saya lewat tadi. Oke, kemudian Anita Diah Rahayu. Hadir, Pak. Mana ini orangnya? Anita, oh ya ini di bawah. Anita Diah. Ini Anita asli mana? Trenggalek, Pak. Dari mana? Trenggalek, Jawa Timur. Trenggalek itu, oh Jawa Timur. Sorry. Jawa Timur. Dekat sama ini, Banyuwangi, enggak? Jauh, Pak. Jauh. Banyuwangi ujung. Dekat Bandung. Sama Bandung dekat. Hah? Makin Oh, jauh dekat. ya. Itu kan Jawa Barat, Pak. Iya, betul. Saya ngetes aja geografi saya. Anissa Eka Banowati. Oke, sudah ada. Hadir, Pak. Nggak usah ditanya-tanya kalau ini ya.
Selalu yang mengingatkan saya kalau mau kuliah. Maaf Pak, hari ini kuliah itu. Dia kalau apa gitu loh. Assalamualaikum, izin Pak, maaf mengingatkan. Dia minta izin, minta maaf. Banyak banget permintaannya. Minta izin, minta maaf. Arsita Putri Ajis. Saya Pak. Iyalah, kamu lah pula, masa yang lain lagi. Tapi mana orangnya? Saya nggak lihat. Mana Anita Putri Ajis? Mana orangnya nih? Yang Anita? siput. Hah? Yang warna hijau. Ya elah, kamu kenapa nggak ini? Kok malah jadi Gary SpongeBob begini kamu? Ini lagi ini ya? Lagi menyelam, dibikinin Batam, iya. Audrey Michelle. Hadir Pak. Hah? Oh nih, Audrey Michelle. Sorry ya, anak saya minta paus di laut katanya. Jangan diganggu. Apa? Iya paus. Itu ada kakak pakai jadi keong. Ada kakak jadi keong. Ya tahu. Aurora Fitri. Oh iya nih Aurora. Aurora Fitri Dwi Herianti. Azhar Mauli. Hadir Pak. Azhar Mauli. Siregar. Oh Siregar ternyata. Kamu orang Jawa ya? Batak Pak. Hah? Batak Pak. Batak. Saya pikir Sunda. Ibu saya yang Jawa. Iya iya. This meeting has been upgraded. Oh iya, iyalah. Dinda Kusuma Hesti. Hadir Pak. Ya, ini hadir. Dinda asli mana Dinda? Kulon Progo Pak. Hah? Kulon Progo Pak. Kulon Progo. Kulon Progo itu Jawa Tengah. Di Jakarta Pak. Di Pak. Di mana? Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, DIY. Wah, enak tuh. Jogja itu enak tuh tempatnya. Kalau Pemda Jogja buka, kamu pilih Pemda Jogja aja. Fadila Sekar Kinasi. Iya, Jogja itu biaya hidupnya rendah, suasananya nyaman. Wah, enak lah pokoknya di situ. Fadila? Hah? Kenapa? Syahdu. Ah, iya. Syahdu, betul juga. Fadila Sekar Kinasi. Mana nih? Oh, ada ini. Fadila Sekar. Kamu dari mana, Fadila? Wah, nggak ada suaranya ternyata. Mic-nya rusak kayaknya, Fadila. Dinda. Oh, ada yang kelewatan. Elisa Van Dwika. Hadir Nah, Pak. ini mic-nya nggak rusak nih. Dia ada mic-nya soalnya. Mic hitam. Iya Pak. Ya. Siapa namanya? Siapa namanya? Asli dari mana? Dari Cimahi Pak. Cimahi. Waduh, dekat sini ya. Dekat Jakarta. Cimahi itu Bandung, Jawa Pak. Barat ya? Iya Pak. Iya. Cimahi. Ci itu artinya apa ya? Kenapa daerah Bandung, Jawa Barat depannya ada Ci? Cai Pak, artinya air Pak. Air. Oh, Iya Pak. di Chicago air kago gitu ya. Jawa Barat juga tuh ya, Chicago ya. Faris Hibani Saputra. Hadir Pak. Mana? Hadir. Oh, ini Faris. Kamu Faris dari mana asalnya? Tangerang Pak. Alah, tetangga ternyata. Tangerang mananya? Kota Pak. Hah? Tangerang Kota. Tangerang Kota. Iya. Oh. Emang ada Tangerang Desa ya? Dibagi-bagi Pak Tangerang Pak. Dibagi-bagi. Tiga. Waduh, Iya. dibagi. Wah, baik ya Tangerang ini ya, suka membagi-bagi ya. Iya Ada betul Tangerang Pak. Kota, Tangerang Desa, Tangerang Kampung. Grafta. Wah, orang Binjai.
Robin, rombongan Binjai. Saya anggap hadir aja udah. Udah Grafta, nggak usah. Ini saya nggak nanya-nanya deh. Ida, bagus. Hadir, Pak. Wah, ini dari Denpasar. Dari Denpasar kan, benar kan? Ya, betul, Pak. Dari Denpasar. Juan Martin Nenggolan. Wah, ini orang Medan Hadir, ini Pak. pasti. Medan juga ya? Ya, betul, Pak. Tetangga Grafta ya? Iya. Kalian nggak pernah ketemu pas di selagi di ini kalian lagi di kampung semua kan? Lagi di rumah semua kan? Iya, Pak. Mager keluar Ya. rumah. Hah? Mager keluar rumah. Mager. Iya ya. Kamu juga mungkin pas keluar disuruh masuk lagi Grafta sama tetangga. Aduh, ini lagi keluar, masuk. Arif Prasetya. Hadir, Pak. Muhammad Arif. Wah, ini lagi jadi astronot. Niputu Semara. Hadir, Pak. Enggak ada orangnya. Poe. Hadir, Pak. Poe. Kamu keturunan Ningrat ya? Raden, Rara, Nurariza, Poetri. Dari Kesultanan Pak. mana? Jogja, Widih, sekarang tinggal di Jogja. Semarang. Oh, nggak apa-apa itu sama Semarang. Ada Putri Kesultanan Jogja tinggal di Semarang, nggak apa-apa ya? Nggak apa, Pak. Nggak apa-apa ya? Berarti ada hubungan saudara sama Sultan? Iya. Tapi bukan HB yang sekarang. Bukan apa? Hamengkubuwono yang ketiga. Sekarang ke berapa? Sekarang ke nggak tahu ya, 11. Nggak tahu. Kamu masa nggak tahu? Nggak tahu, Pak. Kamu, 11. jadi kamu saudara sama Hamengkubuwono ke 3. ya kayak season ya, season 1, season 2, ini Hamengkubuwono ke 12. 11 ya, sih. Lupa, Pak. 11 ya. Berarti kalau kamu ke keraton disambut ya? Wah, ini dia Raden Poe. Saudara kan dengan juga. Enggak juga? Enggak. Cuman ada privilege, cuman ya enggak segitunya. Privilege-nya berupa Waktu itu pernah masuk ke yang keraton lama yang di Kota Gede itu, yang tempat toponya Gajah Mada atau ya Gajah Mada itu kan nggak dibuka untuk umum. Terus Eyang bilang kayak keturunan sini gitu. Kan kayak ada suratnya gitu sih, Pak. Terus dibolehin kayak gitu. ada surat. Tapi ya cuma itu doang. Saya bagi dong suratnya biar di print. Nanti saya bawa ke sana dah. Iya, Pak. Saya turunan sini. Waduh. Pak, ini kan scan-scanan, editan. Kok tahu? Ditangkap saya, mau masuk penjara, memalsukan dokumen. Renanda Dewantara. Mana nih? Oh, lagi di perpus ini ya. Renanda Dewantara. Hadir. Renaldo Mario. Hadir, Pak. Renaldo Mario. Kamu asli mana, Renaldo? Tangerang, Pak. Aduh, orang Tangerang juga ternyata. Ricky Fajar Cahyadi. Hadir, Pak. Hadir. Kamu, Ricky? Ini Ricky dulu murid saya kayaknya sebelum di sini. Ya, Ricky ya? Udah pernah sama saya ya sebelumnya ya? Iya, Pak. Semester 2. Semester 2. Oh iya, semester 2 ya. Waktu itu masih, saya ngajar apa dulu ya? Prinsipal ya? Apa ngajar Pancasila? Ya. Bukan. Ngajar apa dulu saya dulu? Pengantar akuntansi, Pak. Oh iya. Runeva Adami. Ini siapa lagi Fadila dari Purwodadi? Runeva? Run? Ini kemarin nggak hadir, sekarang nggak hadir juga. Run? Run? Nggak ada ya? Oke. Tidak hadir. Mana cara ini tidak? Shelly Azara? Hadir, Pak. Hadir. Shelly, kameranya yang lagi error.
Shirley Rosarina, ini saudaranya Shelly. Saudaranya Shirley. Hadir, Pak. Mana? Shirley. Kamu Hadir, kasih Pak. pinjam dong, saudaranya itu namanya mirip loh. Iya, Harusnya bisa. Pak. Shirley. Wah, ini artis Malaysia. Siti Nurhaliza. Hadir, Pak. Siti Nurhaliza. Kamu asli mana? Johor? Kuala Lumpur? Wonosobo, Pak. Wonosobo. Oh, yang dekat Dieng. Wonosobo. Wonosobo itu apa? Kentangnya enak ya, kentang. Kentang. Ya, benar kan? Kentang sama apa? Carica apa? Karika apa? Hah? Karika. Ah, karika. Kalian tahu nggak karika? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Iya, dia kakaknya Karika, Derika, Burika, saudara lah itu semua. Siti Nurhaliza udah, Sofi Windy, Nolarita. Hadir, Pak. Sofi Windy, kamu asli dari? Dari Boyolali, Pak, Jawa Tengah. Boyolali, Jawa Tengah. Oke, saya ada dulu dari Boyolali. Sofia Indah. Hadir, Pak. Mana? Oh iya, kamu dari? Jambi, Pak. Jambi. The one and only Zaim Rafiki. Hadir, Pak. Mana Aim? Asal dari mana Aim? Jogja. Jogja. Berarti banyak juga dari Jogja ya. Tadi Dinda dari Jogja. Poe turunan Sultan Hamengkubuwono III. Zaim juga dari Jogja. Ada 3. Ada lagi nggak yang tadi dari Jogja? Oke, saya simpan. Nah, pertemuan terakhir kita absen dulu. Nggak absen udah tadi. Ini apa sih grafta ini Lord Zaim? Ya, ntar ya screenshot dulu ya. 1, 2, 9. Oke. Ini akuntansi pajak tanggal berapa? 28 ya. Ujian akuntansi pajak kapan? Februari, Pak. 4 Februari, berarti minggu depan. Ujian ke berapa itu? Hari Kamis itu ya? Keempat. Iya, Kamis. Yang keempat. Ujian pertamanya apa? Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia pasti A semua kan? Nggak ada yang nggak bisa bahasa Indonesia kan? A semua. Ujian kedua? AKL, Pak. Udah. AKL berarti A semua. Habis itu? Kan gampang kan? Akuntansi keuangan lanjutan kan? Tinggal melanjutkan yang sudah menengah kan gitu ya? Yang menengah kan kalian udah lulus. Berarti kan tinggal melanjutkan. Itu maksudnya. Akuntansi keuangan lanjutan. Melanjutkan aja. Yang berikutnya sebelum akuntansi pajak? Pancasila. Pancasila cuma 5 pasal, cuma 5 ini masa nggak bisa? Kan pada hafal semua kan? Cuma 5 silanya tuh. Berarti kan soalnya cuma 5 juga nanti. Iya kan? Sebutkan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Udah, A semua berarti. Berarti pelajaran saya yang paling susah, akuntansi pajak. Habis itu ada lagi nggak? Sombong banget jadi dosennya. Robis, Pak. Berapa mata kuliah sih kalian? 8. 8. Dikit ya. Oke lah, silakan kelompok. Sorry, saya pun belum lihat kelompoknya. Siapa yang sekarang? Kelompok 6, Pak. Kelompok 6. Akuntansi jasa konstruksi. Oke. Saya review sedikit. Jasa konstruksi ini jasa yang dipotong PPh yang bersifat final. Nah, jadi dipotong PPh bersifat final jasa konstruksi.
jasa konstruksi itu ada berapa tipe ya? Ada, sebentar saya ini kan dulu. Ada yang skalanya kecil, menengah, sama besar, kan gitu ya. Ada yang terkualifikasi, ada yang non kualifikasi. Itu tarifnya beda. Kalau untuk sama konstruksi itu juga ada 3 jenis ya. Ada pelaksanaan, ada pengawasan, ada perencanaan. Perencanaan itu dia yang sebelum bangunan itu dibuat, direncanakan dulu, itu jasa perencanaan namanya. Itu pun aspek pemotongan pajaknya beda, ada yang punya kualifikasi sama non kualifikasi. Itu nanti tarifnya yang ada kualifikasinya lebih rendah tarifnya daripada yang non kualifikasi. Ada yang jasa pelaksanaan juga sama jasa pelaksanaan. Jadi setelah direncanakan kemudian dilaksanakan, habis dilaksanakan kemudian pas pelaksanaannya nanti ada namanya jasa pengawasan. Itu skema dari jasa konstruksi. Kira-kira begitu. Apalagi yang penting. Umumnya di pelaksanaannya itu 3-tiganya itu pihak yang berbeda. Jadi dia merencanakan misalnya si A, nanti yang ngerjain itu si B, ntar ada yang ngawasin si C. Umumnya begitu untuk quality control. Tapi nggak mungkin juga yang ngerjain itu semuanya satu atau 2 lah gitu kira-kira. Oke, sekilas itu tentang jasa konstruksi. Saya kira nggak terlalu rumit ya, tidak serumit. Apa rumit ya? Sebentar saya baca dulu deh. Ada PPN ya, udah nggak apa-apa, bisa. Paling nanti rumitnya waktu masuk ke PSAK-nya aja itu. Ya udah, dipersilakan. Ini kelompok 6, kelompok terakhir di perkuliahan akuntansi pajak. Silakan. Kelompok 6 siapa sih? Ini yang kok nggak ada namanya ini? Yang presiden siapa ya? Nama kelompoknya ada Pak di awal, Pak. Nggak ada. Saya salah. Ini jasa konstruksi. Habis itu slide kedua. Oh iya, sorry. Baru lihat saya. Oke, silakan. Saya menyimak. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6, kelompok terakhir dari perkuliahan kita semester ini. Kelompok 6 terdiri dari Ahmad Naufal, Anissa, saya Azhar, Juan, dan Shirley. Oke, langsung saja. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bertugas. Dipersilakan. Baik, terima kasih Azhar. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Next. Subjek pajak dari usaha jasa konstruksi ini yaitu orang pribadi atau badan atau bentuk usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya. Next. Definisi pekerjaan konstruksi, yaitu keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 Angka 3 PP nomor 51 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 40 tahun 2009. Next.
Jenis usaha jasa konstruksi terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi. Next. Jasa konstruksi. Dalam PP nomor 51 tahun 2008, seperti slide sebelumnya, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi, perencanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Di sini ada 4 tahap dalam jasa konstruksi. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu penetapan garis besar rencana proyek yang terdiri dari rekrutmen konsultan, membuat term of reference, survei, visibility studi kelayakan proyek, pemilihan desain, skematik desain, program, dan budget atau financing. Yang kedua, ada perancangan atau desain yang terdiri dari preliminary design, yaitu kriteria desain, skematik desain, proses diagram block plan, rencana tapak, potongan, denah, site plan, tata ruang, estimasi cost. Yang kedua ada development design, yaitu perhitungan yang lebih detail. Selanjutnya ke tahap pengadaan atau pelelangan, yaitu menunjuk kontraktor sebagai pelaksanaan atau sejumlah, pengadaan itu yaitu menunjuk kontraktor sebagai pelaksana atau sejumlah kontraktor sebagai subkontraktor yang melaksanakan konstruksi di lapangan. Yang terakhir adalah tahapan pelaksanaan atau construction-nya, yaitu mewujudkan bangunan pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya, waktu, dan persyaratan yang telah disepakati. Selanjutnya, dalam PP nomor 40 tahun 2009, penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Selanjutnya, saat terutang. Saat terutangnya itu pada saat pembayaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa. Baik, selanjutnya yaitu tarif PPh finalnya. Untuk jasa pelaksana konstruksi dibagi menjadi 3 tarif, yaitu 2%, 3%, dan 4%. 2% sendiri yaitu untuk jasa pelaksana konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Sedangkan untuk tarif 3% yaitu untuk jasa pelaksana konstruksi selain dari usaha kecil dan yang tidak memiliki kualifikasi usaha, seperti kualifikasi usaha menengah atau besar. Dan yang terakhir yaitu tarif 4% untuk pelaksana jasa pelaksana konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Next. Kemudian untuk tarif PPh jasa perencanaan konstruksi dibagi menjadi 2, yaitu 4% dan 6%. Untuk 4% sendiri untuk jasa perencanaan konstruksi yang memiliki kualifikasi, sedangkan yang 6% untuk yang tidak memiliki kualifikasi. Next. Nah, di sini ada kriteria kualifikasi berdasarkan situs LPJKN. Berdasarkan situs LPJKN, kriteria kualifikasi dibagi menjadi 3, yaitu ada pelaksana, perencana, dan pengawas, kemudian yang terintegrasi. Untuk sub kualifikasinya sendiri, untuk pelaksana dibagi menjadi kecil K1, K2, K3, menengah ada M1, M2, dan besarnya dibagi menjadi B1, B2. Untuk perencana dan pengawas, untuk yang kecil hanya ada K1, K2, menengah M1, M2, dan besar hanya B. Kemudian untuk jasa konstruksi yang terintegrasi hanya memiliki subkualifikasi besar, yaitu B1 dan B2. Next. Nah, ini kriteria suatu jasa konstruksi yang pelaksana konstruksi yang termasuk subkualifikasi
kecil K1, K2, K3, atau M1, M2, atau B1, B2. Ini untuk lebih lengkapnya teman-teman dapat melihatnya di peraturan LPJKN nomor 10 tahun 2013 yang sebagaimana telah diubah dengan peraturan LPJKN nomor 10 tahun 2014. Skip. Next. Nah, untuk DPP, tadi kan kita sudah berbicara mengenai tarif. Nah, sekarang kita berbicara mengenai DPP. DPP-nya sendiri apabila dipotong oleh pemotong pajak, maka DPP-nya adalah sebesar jumlah pembayaran. Ini tidak termasuk PPN. Apabila store sendiri, maka DPP-nya sebesar jumlah penerimaan pembayaran, juga tidak termasuk PPN. Nah, sebesar jumlah pembayaran dan jumlah penerimaan pembayaran ini merupakan bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi. Jadi tertera di kontraknya. Next. Nah, untuk besaran pajak terutangnya seperti biasa tarif dikali DPP. Next. Nah, untuk penyetorannya dibagi menjadi 2, yaitu jika pengguna jasa adalah pemotong dan jika pengguna jasa bukan pemotong. Apabila pengguna jasa adalah pemotong, maka penyedia jasa akan dipotong PPh final pada saat pembayaran dan akan diberikan tanda bukti potong oleh pemotong, dan pemotong harus menyetorkan pajak PPh final ini paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah pemotongan. Apabila pengguna jasa bukan pemotong pajak, maka penyedia jasa atau jasa konstruksi tersebut harus menyetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Noval. Terima kasih. Berikutnya, pelaporan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, yaitu pengguna jasa atau penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran, atau tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya, next. Berikutnya, contoh kasus. Di sini ada PTA dan PTB. PTA berperan sebagai pelaksana jasa konstruksi dengan kualifikasi besar. Lalu ada PTB selaku penerima jasa. PTA melakukan pembangunan rumah sakit untuk PTB dengan nilai kontrak sebesar 25 miliar, tidak termasuk PPN. PTB di sini perannya juga melakukan pemotongan PPh pada setiap kali pembayaran yang dilakukan. Pembayarannya terbagi menjadi 5, ada uang muka, termin pertama, termin kedua, termin ketiga, dan masa pemeliharaan sampai selesai. Untuk PPh yang harus dipotong karena PTA adalah jasa konstruksi kualifikasi pelaksana jasa konstruksi kualifikasi besar, maka tarifnya adalah 3%. Jadi 3% dikalikan DPP setiap pembayaran tidak termasuk PPN. Lalu PTB menyetorkan PPh paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan SPT masa paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Next. Kemudian ketentuan lain-lain mengenai pembayaran dan kontrak dalam hal terdapat selisih kekurangan PPh yang terutang berdasarkan nilai kontrak jasa konstruksi dengan PPh berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri, maka selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh penyedia jasa. Kemudian poin kedua juga ada nilai kontrak jasa konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh pengguna jasa. Atas nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut tidak terutang PPh yang bersifat final.
dengan syarat nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih. Kok hilang? Mohon maaf Pak, ada masalah koneksi. Oh gitu, oke. Aku ulangi poin kedua, yaitu dalam hal nilai kontrak jasa konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh pengguna jasa, atas nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut tidak terutang PPh yang bersifat final. Dengan syarat nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih. Kemudian, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat ditagih kembali. Nah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat ditagih kembali tetap dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Berikutnya, kewajiban PPh pasal 25 disebutkan dalam pasal 8C PMK 187 tahun 2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 153 tahun 2009, disebutkan bahwa bagi wajib pajak yang hanya memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi, sejak tahun pajak 2009, tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Kemudian di pasal 7 ayat 1 PP nomor 51 tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 40 tahun 2009 tentang kredit pajak, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikutnya, penghasilan dari luar usaha. Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dari luar usaha jasa konstruksi dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan penyedia jasa juga wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain usaha jasa konstruksi. Kemudian di pasal 7 ayat 3 PP nomor 51 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 40 tahun 2009 tentang selisih kurs, keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha jasa konstruksi termasuk dalam perhitungan nilai kontrak jasa konstruksi yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Dilanjutkan PPh pasal 23 dan 26 atas penghasilan sewa dan jasa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan yang pertama, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. Dan imbalan yang sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Kemudian akan dilanjutkan oleh Azhar. Jadi tadi kan sudah disebutkan ada jenis jasa lain yang dipotong PPh 23. Nah, dalam PMK nomor 41 tahun 2015, imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21 dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Nah, di PMK ini di pasal 1 ayat 6 dijelaskan jasa lain itu ada apa aja. Nah, sebenarnya di PMK ini jenis jasa lain itu ada banyak. Beberapa di antaranya adalah jasa penilai, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa
jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape. Nah, yang perlu diperhatikan adalah 2 poin poin Y dan poin Z, yaitu jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Nah, kenapa dibilang selain? Karena tadi kan, nah poin Z juga begitu. Next. Nah, sekarang adalah perlakuan PPN atas pembayaran termin. Perlakuan PPN atas pembayaran termin ini ada di pasal 19 PP nomor 1 tahun 2012. Nah, penjelasannya itu adalah yang pertama, sebelum jasa pemborong itu selesai dan siap untuk diserahkan, telah diterima pembayaran di muka atau DP sebelum pekerjaan pemborongan dimulai atau pembayaran atas sebagian penyelesaian pekerjaan jasa sesuai dengan tahap atau kemajuan penyelesaian pekerjaan. Dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang PPN, PPN terutang pada saat pembayaran tersebut diterima oleh pemborong atau kontraktor. Seperti yang dijelaskan oleh Noval tadi, ketika dapat uang muka, PPN terutang. Ketika pembayaran tahap 1 dibayarkan, maka saat itu juga PPN terutang sampai tahap terakhir. Kemudian, setelah bangunan atau barang tidak bergerak tersebut selesai dikerjakan, maka jasa pemborongan seluruhnya diserahkan kepada penerima jasa. Dalam hal ini, sesuai pasal 11 ayat 1 Undang-Undang PPN, PPN terutang pada saat penyerahan JKP itu dilakukan. Meskipun pembayaran lunas jasa tersebut belum diterima oleh pemborong atau kontraktor. Nah, contohnya ada di berikutnya. Nah, ini adalah contoh penerapannya. Tanggal 1 April tahun 2011, perjanjian pemborongan ditandatangani dan diterima uang muka sebesar 20%. Kemudian tanggal 1 Mei, pekerjaan selesai 20%, diterima pembayaran tahap ke-1. Kemudian tanggal 1 Juni 2011, pekerjaan selesai 50% dan diterima pembayaran tahap kedua. Kemudian tanggal 20 Juni 2011, pekerjaan selesai 80%, diterima pembayaran tahap ketiga. Nah, pada tanggal 5, poin 5, tanggal 25 Agustus 2011, pekerjaan selesai 100% dan bangunan atau barang tidak bergerak tersebut diserahkan. Tanggal 1 September 2011, diterima pembayaran tahap akhir keempat sebesar 95% dari harga borongan. Dan tanggal 1 Maret 2012, diterima pembayaran pelunasan seluruh jasa pemborongan. Perlu diperhatikan, mulai dari tahap poin 1 sampai poin 4, itu PPN terutang pada tanggal diterima pembayaran. Tapi mulai dari poin 5 tanggal 25 Agustus ketika pekerjaan selesai dan bangunan atau barang tidak bergerak tersebut diserahkan kepada penerima jasa, maka PPN terutang pada tanggal 25 Agustus 2011 pada saat penyerahan. Nah, walaupun belum diterima 100% seluruh pembayarannya. Kan ini tadi 100%-nya itu pada tanggal 1 Maret 2012. Namun pada tanggal 25 Agustus 2011 sudah terutang keseluruhan sisanya itu. Jadi nggak menunggu 1 September 2011 atau menunggu 1 Maret 2012. Next. Kemudian ada perlakuan pajak atas denda keterlambatan pembayaran termin. Nah, biasanya itu kalau perjanjian jasa konstruksi itu kan ada perjanjian, misalnya ada denda untuk si pemberi jasa kalau misalnya dia terlambat menyelesaikan tahap, atau denda kepada si penerima jasa jika dia terlambat membayar. Nah, perlakuan pajaknya ini ada PPH dan PPN. Untuk PPH, denda keterlambatan pembayaran kewajiban kepada pihak pemberi jasa termasuk dalam pengertian bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F Undang-Undang PPH. Sehingga atas imbalan yang diterima atau diperoleh pihak pemberi jasa berupa pembayaran denda tersebut dikenakan pemotongan PPH pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Nah, ini
itu ada tercantum pada Surat Direktur Jenderal Pajak nomor 480 tahun 2001. Kemudian untuk perlakuan PPN, denda yang dikenakan kepada pembeli atau penerima jasa karena keterlambatan pembayaran dari waktu yang telah ditentukan tidak merupakan harga yang seharusnya diminta. Jadi denda tersebut bukan merupakan bagian dari DPP, sehingga atas pengenaan denda tersebut tidak terutang PPN. Demikian juga sebaliknya, apabila terjadi klaim dari pembeli atau penerima jasa yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pembayaran karena keterlambatan penyerahan BKP atau JKP, maka DPP adalah tetap harga jual atau penggantian dan tidak dikurangi dengan besarnya klaim tersebut. Misal, perjanjiannya awalnya 1 miliar, pembeli atau penerima jasa akan membayar 1 miliar jika bangunan selesai tepat waktu. Namun jika terlambat 1 bulan, maka akan dipotong misalkan 50 juta. Nah, berarti kan yang dibayarkan ke penyedia jasa konstruksi kan 950 juta. Tapi PPN-nya itu tetap yang 1 miliar itu dasar pengenaan pajaknya. Kemudian ada perlakuan pajak atas penjualan scrap. Nah, misalnya kan ketika ada jasa konstruksi melaksanakan pembangunan, mungkin ada nanti tuh barang-barang lebih atau sisa gitu ya, barang pecah belah. Nah, itu kan masih bisa dijual. Jadi, ada perlakuan pajaknya nih, ada PPH dan PPN. Untuk PPH, penjualan barang scrap hasil kegiatan konstruksi termasuk objek pajak penghasilan tidak final dan masuk dalam pos penghasilan lain, sehingga dikenakan tarif PPH pasal 17 Undang-Undang PPH. Jadi, walaupun dia penyedia jasa konstruksi dan penghasilan atas penyedia jasa konstruksi itu dikenain pajak penghasilan final, tapi untuk penjualan atas scrap itu dia termasuk ke penghasilan lain, sehingga dia bukan final, tetapi masuk ke PPH pasal 17. Kemudian untuk perlakuan PPN, barang scrap hasil kegiatan konstruksi termasuk dalam barang kena pajak, sehingga penyerahannya terutang PPN, dan pengusaha harus menerbitkan faktur pajak atas penyerahan tersebut. Next. Nah, ini adalah pengaplikasian pelaporan SPT tahunan wajib pajak konstruksi. Ada di untuk peredaran usaha itu ada di SPT 1771 lampiran 4. Jadi bisa kita lihat, ini PT Roda Jaya Sakti ini mempunyai dua kegiatan usaha. Ada usaha supplier dan usaha konstruksi. Untuk usaha supplier itu non final dan usaha konstruksi itu final. Jadi di lampiran 4 itu kan bagian A itu mendeskripsikan PPH final. Jadi yang dimasukkan itu pertama adalah peredaran usaha dari usaha konstruksi sebesar 2 miliar, itu dimasukkan ke dalam bagian A nomor 8 huruf A. Kemudian di usaha supplier ternyata ada penghasilan dari bunga tabungan. Nah, penghasilan bunga tabungan itu kan masuk PPH pasal 4 ayat 2 juga. Jadi itu dimasukkan 30 juta. Kemudian tarifnya itu kan 2 mil, tadi yang pelaksana konstruksi 3% itu kan karena dia kualifikasi besar, tarifnya 3%. PPH terutangnya berarti 60 juta. Kemudian untuk bunga tabungan tarifnya kan 2%. Kemudian next aja, next. Udah aku nih ya. Belum. Oh, belum. Oke. Baik.
Nah, ini pelaporan SPT tahunan yang untuk 1771 lampiran 1. Di kolom penghasilan neto dalam negeri, peredaran usahanya itu dijumlahkan seluruhnya dari usaha supplier dan usaha konstruksi. Totalnya 5.500.000.000 dimasukin ke kolom 1A. Kemudian untuk 1B, harga pokok penjualan, itu diambil totalnya juga dari usaha supplier dan usaha konstruksi. Totalnya 4,2 miliar. Kemudian biaya usaha lainnya itu dari, kalau di laporan rugi laba rugi ini hanya ada biaya administrasi kantor, nilainya 709 juta. Kemudian dijumlahin tuh peredaran usaha dikurangi HPP dikurangi biaya usaha lainnya, hasilnya 591 juta. Kemudian untuk poin 1E, penghasilan dari luar usaha itu hanya ada dari penghasilan bunga tabungan, nilainya 30 juta. Walaupun tadi dia udah dimasukin ke lampiran 4, ini kan lampiran 1 itu kayak deskripsi keseluruhan aja gitu, sama-sama sudah paham lah kita. Kemudian poin F, biaya dari luar usaha itu. Nah, biaya dari luar usaha itu tadi kan PPh penghasilan bunga tabungannya itu udah kena PPh final 6 juta. Nah, itu dimasukin ke poin 1F, kemudian kurangin 30 juta dikurang 6 juta, hasilnya 24 juta. Kemudian di total tadi penghasilan neto dari usaha ditambah penghasilan neto dari luar usaha, hasilnya 615 juta. Kemudian di poin 4, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak itu dijumlahin. Tadi kan usaha konstruksi itu semuanya final, jadi labanya itu dimasukin ke poin 4 ditambah dengan 24 juta. 24 juta itu didapat dari penghasilan bunga tabungan yang final tadi dikurangi dengan PPh-nya. Dapatlah penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak sebesar 381.500.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Juan. Next Pak, ke PSAK 24 sama 34-nya Pak. Nah, oke. Selanjutnya kita membahas mengenai PSAK 23 dan 34 yang merupakan acuan untuk pengakuan pendapatan real estate. Nah, untuk PSAK 23 sendiri itu untuk penjualan barang dan untuk 34-nya untuk pemberian jasa konstruksi. Oke. Jadi ini ada tahap-tahap dalam penjualan barang, dimulai dari booking fee, lalu uang muka, PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli, lalu habis uang muka dia ke surat pemesanan unit, selanjutnya perjanjian pengikatan jual beli, lalu angsuran sampai kepada pelunasan pembayaran, lalu AJB yaitu akta jual beli. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya apa bedanya booking fee dengan uang muka. Nah, itu juga aku kurang paham, tapi menurut beberapa website, booking fee itu disebut sebagai tanda jadi. Ya, biasanya mungkin untuk barang-barang yang mahal, kalau barang yang murah kan tinggal bayar. Sebagai bentuk keseriusan customer lah, istilahnya untuk membeli barang. Nah, setelah membayar booking fee, baru si barang udah ready, maka customer diminta untuk membayar atau melunasi uang muka tersebut. DP ini biasanya jumlahnya lebih besar dari booking fee. Lanjut. Nah, menurut PSAK 23, barang atau unit dinyatakan telah dijual jika memenuhi seluruh kondisi berikut. A. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat signifikan kepada pembeli. B. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. C. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. D.
kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Dan E, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal. Nah, apabila saat penyetoran uang muka, PPJB, AJB, maupun tahap lain dalam proses penjualan tadi telah dapat memenuhi kelima kondisi tersebut, maka penjual sudah dapat mengakui pendapatan. Next. Oke. Selanjutnya PSAK 34 jasa konstruksi. Jadi harusnya ini, maaf teman-teman, seharusnya PSAK 34 kontrak konstruksi. Nah, jadi kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan. Nah, bentuk kontraknya itu ada kontrak biaya plus. Itu kontrak konstruksi yang mana kontraktor mendapatkan penggantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan, ditambah imbalan dengan persentase terhadap biaya atau imbalan tetap. Dan yang kedua, ada kontrak harga tetap, yaitu kontrak konstruksi dengan syarat bahwa kontraktor telah menyetujui nilai kontrak yang telah ditentukan atau tarif tetap yang telah ditentukan per unit output yang dalam beberapa hal tunduk pada ketentuan-ketentuan kenaikan biaya. Nah, untuk ketentuan-ketentuan kenaikan biaya ini, aku juga kurang tahu, jadi mungkin nanti Pak Kivi apabila berkenan dapat membantu menjelaskan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya mengenai pendapatan kontrak konstruksi. Yang pertama adalah jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak. Dalam hal ini, pendapatan itu diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Jadi, menurut PSAK 34, pendapatan kontrak ini dipengaruhi oleh beragam ketidakpastian yang bergantung pada hasilnya dari yang bergantung pada hasil dari peristiwa di masa depan. Nah, contohnya seperti nilai pendapatan kontrak dapat menurun karena denda yang timbul akibat keterlambatan kontraktor dalam penyelesaian kontrak tersebut. Yang kedua adalah penyimpangan. Bahasa mudahnya penyimpangan ini adalah perubahan dalam kontrak. Jadi kalau dari PSAK 34-nya, contoh penyimpangan itu perubahan dalam spesifikasi atau rancangan aset atau perubahan lamanya kontrak. Nah, menurut PSAK 34 sendiri, penyimpangan dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut, dan jumlah pendapatannya dapat diukur secara andal. Yang ketiga adalah klaim, yaitu jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Nah, klaim ini timbul dari keterlambatan yang disebabkan pelanggan, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan, dan perselisihan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak. Klaim ini dapat dimasukkan ke pendapatan kontrak jika negosiasi telah mencapai tingkat akhir sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim, dan nilai klaim itu dapat diukur secara andal. Yang terakhir adalah pembayaran insentif, yaitu jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau dilampaui. Mungkin kayak upah lembur ini gitu ya. Menurut PSAK 34, suatu kontrak mungkin mengizinkan suatu pembayaran tambahan kepada kontraktor untuk suatu penyelesaian yang lebih awal dari suatu kontrak. Pembayaran insentif ini dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika kontrak tersebut cukup aman, sehingga kemungkinan besar pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan dan jumlah pembayarannya juga dapat diukur secara andal. Next. Oke. Selanjutnya pengakuan pendapatan dan beban kontrak konstruksi. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak konstruksi menggunakan metode persentase penyelesaian dan pengukuran tahap penyelesaiannya nanti. Jadi metode persentase penyelesaian melakukan pengakuan pendapatan dan beban sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Yang kedua, biaya kontrak itu biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi
pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Nah, berdasarkan penjelasan PSAK, menurut metode ini pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut. Sehingga pendapatan beban dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Oke. Lalu selanjutnya metode pengukuran tahap penyelesaian. Jadi itu proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak. Yang kedua, survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dan yang ketiga, penyelesaian suatu bagian secara fisik dari pekerjaan kontrak. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa di next untuk contohnya. Nah, ini contoh metode persentase penyelesaian. Jadi, kalau kita lihat di keterangannya, untuk tahun 1, tahun 2, dan tahun 3, jumlah pendapatan yang disetujui dalam kontrak itu sama, yaitu 9.000. Namun terdapat itu penyimpangan yang tadi, pendapatan dalam kontrak. Jadi di tahun 1 itu tidak ada penyimpangan, namun di tahun 2 dan tahun 3 terdapat penyimpangan sebesar Rp200. Jadi total pendapatan kontraknya untuk tahun 1 9.000, tahun 2 9.200, dan tahun 3 9.200 juga. Lalu biaya kontrak yang terjadi di tahun 1 Rp2.093, tahun 2 Rp6.168, dan tahun 3 Rp8.200. Lalu biaya kontrak untuk menyelesaikan itu Rp5.957 untuk tahun 1, di tahun 2 Rp2.032, dan tahun 3 0. Nah, total estimasinya di tahun 1 Rp8.050, di tahun 2 Rp8.200, di tahun 3 Rp8.200 juga. Estimasi laba untuk tahun 1 Rp950, di tahun 2 Rp1.000, di tahun 3 Rp1.000. Untuk tahap penyelesaiannya di tahun 1 26%, di tahun 2 74%, dan di tahun 3 100%. Next. Nah, ini pekerjaannya mungkin teman-teman agak familiar dengan melihat tabelnya ya, karena mungkin pernah dipelajari di AKM 2. Nah, jadi di tahun 1 kita hitung pendapatannya itu, kita akui pendapatannya itu berdasarkan proporsi persentase penyelesaiannya gitu. Jadi di tahun 1 pendapatannya tadi kan 9.000 aja karena nggak ada penyimpangan. Nah, tapi dia persentasenya cuma 26%. Jadi kita hitung 26% dikali 9.000, 2.340, lalu biayanya 26% juga, jadi Rp2.093, maka laba kotornya 247. Yang diakui di periode sebelumnya nggak ada, karena dia masih tahun pertama. Jadi diakui di periode sekarang itu sama. Selanjutnya di tahun 2, sama seperti di pengerjaan tahun 1, jadi proporsi persentasenya itu di tahun 2 74%, jadi tinggal dikali saja, maka dapat hasilnya sekian. Namun ini kan udah tahun 2, jadi kan sebenarnya ada yang diakui di tahun 1, di tahun sebelumnya, senilai 2.340 untuk pendapatan, untuk biaya 2.093, dan laba kotor 247. Maka yang diakui di periode sekarang itu bukan yang laba kotor 780, tetapi laba kotornya 780 di 247. Maka yang diakui di periode tahun 2 itu di Rp493. Pengerjaannya sama kembali di tahun 3, maka laba kotornya itu untuk tahun 3 yang diakui 260. Apabila dijumlahkan di tahun 1, 2, dan 3 untuk laba kotor, maka akan mendapat laba kotor sebesar Rp1.000. Oke, next. Oke, selanjutnya insentif pajak untuk jasa konstruksi di masa pandemi COVID-19. Next. Ya, ini diatur dalam PMK 110, PMK 03 2020, yaitu perluasan insentif pajak untuk WP terdampak COVID-19. Tapi sepengetahuan saya ini hanya sampai di 31 Desember 2020 saja. Mungkin untuk update-nya saya kurang
melihat. Next. Nah, ini bisa kita lihat di bab 3A, insentif PPh final jasa konstruksi. Di antara pasal 6 dan pasal 7 disebutkan 2 pasal, yakni pasal 6A dan pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut. Di pasal 6A, atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan peraturan pemerintah mengenai PPh, atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenai PPh bersifat final. PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilunasi dengan cara dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak, atau disetor sendiri oleh penyedia jasa dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Ya, pada intinya PPh finalnya ini akan ditanggung pemerintah, teman-teman. Jadi mungkin untuk selengkapnya teman-teman bisa melihat di PMK 110 PMK.03 tahun 2020. Next. Ya, demikianlah persentase dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun di dalam slide, kami meminta maaf. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan atau mungkin kami serahkan kepada Pak Kivi untuk melanjutkan sesi diskusi. Ya, makasih banyak kelompok 6. Saya tertarik di sini kalau tadi material sudah cukup. Tadi ada slide-nya Azhar itu yang tentang pengisian SPT. Coba ditampilin lagi, hidupin aja, kalian hidupin aja kameranya. Hidupin kameranya tolong semuanya. Ya, SPT tadi mana SPT? Mana Azhar? Tadi Azhar ya. Nah, yang ini. Next, terus yang pas lampiran 1. Jadi saya masih tahu praktiknya itu kayak gimana. Nah, di sini. Nah, ini benar ini slide-nya, tapi yang sering terjadi, nanti kalau kalian kerja di BDIP ini, jadi ini juga ya, pengalaman ya, ini sering terjadi, sangat sering bahkan. Yang sering terjadi adalah cara mengisinya itu nggak seperti ini. Jadi kalau di situ kalian lihat total dari omsetnya kan 5,5 miliar ya. Bisa dilihat situ ya di laporan rugi labanya wajib pajak. Dari 5,5 miliar itu sebesar 2 miliar itu adalah penghasilan dari usaha konstruksi atau yang bersifat final. Nah, berdasarkan buku petunjuk pengisian SPT, harusnya cara mengisinya menuangkan ini dalam SPT. Kalau wajib pajak itu punya 2 jenis penghasilan, penghasilan final maupun penghasilan non final, itu seharusnya di lampiran 1 SPT tahunan, di bagian peredaran usaha itu ditotal semuanya. Jadi di total itu peredaran usaha 5,5 miliar, di mana itu dari konstruksi dari final dan non final. Kemudian nanti dilakukan koreksi fiskal. Koreksi apa nih? Koreksi atas penghasilan final ini koreksi apa namanya? Juan, koreksi apa Juan? Itu koreksi negatif Pak kalau untuk ya betul, koreksi negatif. Jadi yang tadinya 2 miliar itu apa namanya? Yang final kan kita keluarkan semua itu, baik bebannya, baik pendapatannya maupun beban terkaitnya. Kalau bisa dialokasikan secara tepat bebannya yang terkait konsumsi apa aja, itu lebih bagus. Tapi sering juga wajib pajak itu tidak bisa mengalokasikan. Efeknya gimana? Akhirnya mereka akan melakukan proporsi. Proporsinya misalnya dari omset. Misalnya ini total biayanya dari kalau ini case ini misalnya ya total biayanya itu ada yang biayanya tercampur baik konsumsi maupun non konsumsi itu digabung jadi satu. Misalnya biayanya itu pembelian bensin, mana bensinnya dipakai untuk kendaraan yang beroperasi di usaha konstruksi, dipakai juga untuk kendaraan yang beroperasi di usaha non final. Kan susah membedakannya. Akhirnya diproporsi itu semua wajib pajak. Umumnya sih begitu. Nah, lalu nanti ini akan dituang tuh di SPT. Nanti akan dilakukan koreksi. Nah, problemnya adalah wajib pajak itu perlakuannya
kesalahan yang umum tuh ada dua. Kesalahan yang pertama, yang paling sering adalah itu yang bagian nomor 4 di bagian SPT 17711 gitu. Karena itu bagian nomor 1, 2, 3, 4 yang nomor 4. Yang penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, kesalahan pertama, wajib pajak akan mengisi itu bukan angka 381.500. Bukan angka 381 juta, sorry. Tapi yang diisi oleh wajib pajak adalah senilai 2 miliar. Sampai sini bisa. Jadi mereka akan mengisi nilai nomor di kolom 4 di penghasilan yang dikenakan PPh final, dia akan isi itu dengan angka 2 miliar. Itu koreksi negatifnya. Nah, ketika itu isinya 2 miliar, terus gimana nih biayanya? Itu kan masih melakukan koreksi negatif atas omset, nilainya kan nilai omsetnya ya. Biayanya di mana dia taruh? Nanti wajib pajak akan meletakkan koreksi positif atas biaya terkait konstruksi, itu nanti dia taruh di, ini sayangnya, coba next, nggak kelihatan ya di SPT-nya ya. Itu nanti itu di bawah, bisa di next nggak? Ini kan nanti, halo? Selain itu tolong di next, nggak bisa di next ya? Bentar ya, SPT 1711. Nggak ada ya? Saya share screen aja ya. Nih, kelihatan? Nah, ini. Kalau tadi yang dijelaskan, nilai di sini itu adalah nilai penghasilan neto fiskal yang penghasilan neto komersial atas penghasilan yang dikenakan PPh final. Tapi nilai netonya alias omset dikurangi biaya-biaya. Nah, yang sering terjadi adalah wajib pajak di sini itu bukan mengisi neto, tapi yang diisi adalah brutonya. Jadi kalau di contoh kalian tadi, yang diisi di sini oleh wajib pajak adalah senilai 2 miliar. Tadi kan nilai omsetnya 5,5 miliar ya, benar ya? Jualan benar ya? 5,5, di mana 3,5 miliarnya itu final, 2 miliarnya, 3,5-nya itu non final, 2 miliarnya itu final. Jadi kalau di contoh kalian kan di sini 300 juta ini. Tapi wajib pajak nggak gitu. Nanti sering tuh, sangat sering mereka mengisi di sini 2 miliar. Jadi yang final dia taruh di sini. Nah, kemudian nanti biaya-biayanya dia taruh di sini nanti. Penghasilan positif lainnya. Ujungnya sih sama, tapi itu nanti akan membuat, itu salah. Ujungnya sama, endingnya penghasilan neto fiskalnya akan sama, tapi itu cara mengisi yang salah. Paham nggak sampai sini? Kenapa bisa sama? Ya sama aja. Satu, dia masukkan langsung jumlah neto di situ. Cara kedua, yang salah tadi, dia masukkan dulu jumlah bruto omsetnya. Kemudian koreksi fiskal positifnya atas biaya itu dimasukkan di koreksi fiskal positif lainnya. Sampai sini bisa? Paham maksudnya nggak? Bisa dipahami? Kalau masih bingung, kira-kira begini. Tadi yang pertama, cara yang dipresentasikan sama teman kalian, isinya itu 5, ya. Nah, tadi kan begini ya. Tadi kan 5,5 ini omset. Kemudian ada koreksi fiskal negatif senilai berapa? 380. Itu ya kira-kira ya. Ini cara pertama. Nah, ini benar. Praktek lapangan nggak kayak gitu. 5,5. Koreksi negatif dulu 2. Sudah. Baru nanti ada koreksi positif biaya. Expense. Tapi nanti ujungnya kalau dijumlahkan ini segini juga. Bisa paham?
Jadi ini dia masukkan nanti di kolom nomor 4 tadi di sini. Nah, di sini ini 2 miliar. Di sini nomor 4. Kemudian di sini positif lain ini biayanya yang terkait konstruksi. Kalau ini total nanti sama-sama 380 juta. Tapi itu cara mengisi yang salah. Nanti kalau kalian kerja di DJP, kalau masuk jangan heran. Oh ini gitu ya. Salah nih wajib pajak jadi temuan, enggak. Dijumlahin dulu. Ujungnya itu sama aja. Dia salah mengisi aja, tapi secara angka nanti ujungnya akan sama. Oke? Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, wajib pajak yang sering wajib pajak lakukan. Apa kesalahan keduanya? Kesalahan keduanya begini. Kalau tadi bisa share screen yang lain lagi yang tadi nggak? Yang slide tadi, slide yang tadi, yang ada lampiran satunya. Next, ya. Nah, kesalahan yang kedua adalah wajib pajak bukan back. Oh, ini ada penghasilan positif lain. Coba next lagi tadi, next berikutnya. Next, back. Kebanyakan terusan. Back. Ya, stop. Ini angka apa nih? 64.500. Loh, kok malah keterusan? Yang tadi. Nah, itu angka 64.500-nya apa? Angka apa nih? Tadi Azhar ya? Ini angka apa Azhar? Azhar? Lima, 4, 3, 2, 1, tetot. Ya udah enggak gitu, enggak ini sih. Ya udah ntar kamu carilah. Back dulu. Saya mau kasih tunjuk kesalahan kedua. Azhar kesalahan ketiga. Naruh angka di slide tapi nggak tahu dari mana angkanya. Itu Azhar kesalahan ketiga ya. Kesalahan kedua dulu ya. Kesalahan kedua. Apa kesalahan kedua? Ya sering lalu wajib pajak. Nah, wajib pajak tidak mengisi nilai peredaran usaha ini dengan total peredaran usaha. Tapi yang diisi dia adalah itu nilai peredaran usaha hanya dari penghasilan yang bersifat non final. Jadi mereka akan mengisi ini 5,5 miliar ini hanya 3,5 miliarnya aja. Kenapa? Karena mindset mereka yang final sudah dilapor di lampiran 4. Maka tidak perlu lagi dibawa di lampiran 1. Paham? Jadi mereka akan mengisi di sini di lampiran 1 itu datanya akan sama di data kolom laporan laba rugi yang usaha supplier atau non final. Persis sama. Data-data finalnya nggak ada. Jadi koreksi fiskal ini yang nomor 4 ini yang penghasilan yang dikenakan final itu nanti kosong. Tapi ketika kita cek nanti di lampiran 4 itu dia ada isinya. Kalau kamu ingat SPT, sebentar saya coba share screen SPT. Nah ini di SPT tahunan itu di lampiran 4. Nah di sini ini adalah ini kan judulnya PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk pajak. Nanti ini mereka isi. Ini di sini ada nanti pelaksanaan konstruksi, perencanaan konstruksi, pengawas. Ini ada isinya. Tapi ketika masuk ke lampiran 1, nah di sini ini nggak dimasukin sama mereka. Jadi masuk ke sini hanya yang penghasilan non final aja. Ke sini. Tapi kesalahan itu tadi, kesalahan kedua itu agak jarang. Cuman ada kejadian itu ada. Yang lebih sering yang kesalahan pertama. Jadi yang dimasukkan ke penghasilan koreksi positif karena penghasilan final itu totalnya omset yang dimasukin, kemudian biaya terkait penghasilan final tersebut dia masukkan di penghasilan positif lainnya. Itu kira-kira. Itu aja sih yang paling saya mau kasih catatan. Yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri kuliah terakhir kita. Lima, 4,
3, 2, 1. Oke, tidak ada. Terakhir Pak, males saya Pak nanya-nanya Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, karena ini kuliah terakhir, saya mau ucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada kalian semua. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan dalam mengajar. Ada kekurangan di sana sini, apalagi saya suka terlambat ya kan, suka tiba-tiba ganti jadwal. Pak masuk hari ini, ya mungkin kalian sudah siap-siap, ada yang sudah beli ini apa namanya, beli kopi biar gak ngantuk gitu ya. Total nggak jadi gitu. Ya mau dimaklumin, kadang saya ada ya namanya pegawai negeri ya. Kadang ada orderan tiba-tiba sore-sore disuruh kerja, kita kerjain gitu. Nanti juga kalian insya Allah akan mengalami hal seperti ini, hal seperti saya. Semoga nanti kita ketemu lagi di manapun itu ya. Kali-kali ada yang masuk DJP, nanti kalau ketemu saya di jalan, tolong saya nggak usah ditegur, karena saya kalau lihat kalian saya pasti lari. Gitu. Nggak, ditegur aja. Gitu. Pak, saya murid Bapak. Siapa ya kamu? Kali ini saya pura-pura lupa lah. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi di ini kan nggak tatap muka ya. Semoga saya masih ingat lah sama kalian juga semoga masih ingat sama saya. Bisa jadi aslinya berbeda sama yang di sini di online begini. Saya mungkin dipersepsikan orangnya pendek gitu ya, bisa. Ternyata pas ketemu lebih pendek lagi kan bisa aja ya. Kalau saya mempersepsikan Grafta ini orangnya tinggi besar gitu. Ternyata pas ketemu aslinya rupanya tinggi kecil gitu. Gimana tinggi kecil ya? Ya kan kamera sama asli kan bisa berbeda ya. Semoga masih ingat nanti wajahnya kan. Mungkin kalau ketemu di jalan silakan ditegur saja. Kalau saya pura-pura lupa ya udah berarti saya malu ketemu kalian kan bisa ya. Oke, ada yang mau menyampaikan ini sesuatu? Nggak ada. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tidak ada. Ada yang mau? Apaan? Foto Pak. Oh iya. Oke, siap. Woi, makasih Pak, sama-sama. Udah. Makasih juga Pak. Ya, sama-sama lah. Udah, belum. Apa ini? Maaf Pak. Makasih Pak, maaf Pak. Dua hal yang berbeda tapi diungkapkan dalam satu kesempatan yang sama. Makasih Pak, maaf Pak. Mana udah fotonya udah? Kalian ada buku angkatan nggak? Michelle? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Zaman dulu banget itu buku angkatan. Ada dosen yang minta sih, Pak, biasanya. Oh, enggak, saya enggak sih. Saya nggak pernah mengenal murid soalnya. Itu dulu murid saya, nggak pernah saya. Udah, belum? Belum, Pak. Ini mau di itu Dinda. Saya hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Lagi nggak, Din? Udahlah. Jangan banyak. Kali aja deh yang nggak itu, Pak. Di slide keduanya. Oh, ada. Oh, ini ya. Sampai 2 kali ya. Iya. Ya. Udah cukup. Yuk. 1, 2, 3. Dan satunya lagi dong. 1, 2, 3. Udah. Sorry, saya lupa. Ini minta bantuan sih sebenarnya. Recordingnya di stop aja. Saya lupa.